Dalam jagat primbon Jawa, setiap weton memiliki getaran unik yang menandai arah hidup seseorang. Namun, di antara sekian banyak weton, weton Pahing dikenal sebagai weton yang paling misterius dan berenergi kuat. Ia bukan sekadar penanda hari lahir, melainkan cermin dari kekuatan gaib dan spiritual seseorang yang sulit ditebak. Energi dari weton Pahing diyakini mampu membuka jalan menuju keberkahan, kejayaan, bahkan kekuasaan besar, asalkan pemiliknya tahu bagaimana menyelaraskannya. Dalam manuskrip kuno, Serat Sabda Sukma, leluhur Jawa menuliskan, "Sapa lair dina Pahing, gadah lintang genilan banyu, kang bisa ngobong lan resiki uri pepiyambak." Artinya, siapa lahir pada hari Pahing, membawa bintang api dan air, yang bisa membakar dan membersihkan hidupnya sendiri. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa orang Pahing adalah pembawa perubahan besar. Bila hatinya bersih dan pikirannya jernih, api dalam dirinya menjadi cahaya penerang. Namun jika dikuasai amarah dan iri, api itu akan berubah menjadi bara yang membakar jalan hidupnya sendiri. Orang dengan weton Pahing biasanya memiliki aura kuat yang terasa oleh sekitarnya. Saat mereka hadir di suatu tempat, suasana bisa berubah, entah menjadi semangat dan hidup, atau justru menegangkan dan berat. Mereka seringkali memiliki intuisi tajam, mampu membaca situasi tanpa kata, dan terkadang merasa sesuatu akan terjadi sebelum itu benar-benar datang. Inilah alasan mengapa leluhur dulu menyebut mereka sebagai wong sing cedak marang alam alus, orang yang berdekatan dengan dunia tak kasat mata. Namun kekuatan besar selalu datang dengan ujian besar. Hidup orang Pahing kerap seperti gelombang tinggi, naik dengan cepat, tapi bisa jatuh seketika. Kadang mereka mengalami keberuntungan luar biasa, rezeki datang tanpa diduga, pintu terbuka di mana-mana. Tapi di lain waktu, semua terasa buntu, bahkan bisa jatuh dalam kesulitan yang membuat putus asa. Primbon menjelaskan, semua itu terjadi karena energi Pahing sangat mudah menyerap getaran sekitar. Ketika berada di lingkungan yang negatif, mereka cepat tertular kesialan. Tapi ketika bersama orang berhati bersih, energi Pahing menyala terang dan membawa keberuntungan luar biasa. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa kunci keseimbangan orang Pahing bukan pada kerja keras semata, tetapi pada penyatuan diri antara pikiran, hati, dan energi semesta. Hanya dengan cara itu, seseorang yang lahir di weton Pahing bisa nyawiji, menyatu dengan takdir baiknya sendiri. Dan dalam naskah primbon kuno disebutkan satu kalimat yang sangat sakral. Wong Pahing yen bisa nggayuh padang sajati, bakal katon lintange dewe sing nuntun dalan rejeki. Artinya, orang Pahing yang berhasil mencapai terang sejati, akan melihat bintangnya sendiri yang menuntun jalan rezeki. Bintang itu bukan bintang langit, melainkan simbol dari kesadaran spiritual dan keseimbangan batin. Karena itu, banyak spiritualis Jawa percaya, satu langkah kecil yang dilakukan dengan hati suci oleh orang Pahing bisa mengubah hidupnya total hanya dalam hitungan hari. Langkah kecil itu bukan sihir, bukan pesugihan, tapi ritual penyatuan diri dengan semesta, yang akan diungkap dalam bab berikutnya. Setiap manusia lahir dengan kombinasi unsur alam yang membentuk jati dirinya. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, dua unsur utama yang dominan adalah api, geni, dan angin, bayu. Api memberi semangat, keberanian, dan keinginan besar untuk maju. Sementara angin memberi kecerdasan, kecepatan berpikir, serta kemampuan memengaruhi orang lain. Kombinasi keduanya menjadikan orang Pahing sebagai pemimpin alami, penuh ambisi, tapi juga mudah terseret arus emosi bila tidak mampu mengendalikannya. Watak dasar orang Pahing adalah tegas, mandiri, dan tidak suka diperintah. Mereka punya idealisme kuat, sulit dibelokkan, dan kadang terlihat keras kepala. Namun di balik ketegasan itu, ada hati lembut yang jarang ditunjukkan. Mereka mudah tersentuh oleh ketulusan, tapi tertutup terhadap kepalsuan. Inilah paradoks yang membuat mereka sulit dimengerti, bahkan oleh orang terdekat sekalipun. Orang Pahing juga dikenal tidak mudah puas.
Dalam hidupnya, selalu ada dorongan batin untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Ketika satu tujuan tercapai, mereka langsung menatap puncak berikutnya. Sifat ini membuat mereka cepat sukses, tapi juga cepat lelah jika tidak menyeimbangkan diri dengan ketenangan batin. Secara spiritual, Pahing membawa energi penjaga leluhur yang sangat kuat. Beberapa paranormal Jawa percaya bahwa di belakang orang Pahing selalu ada satu sosok gaib pelindung, biasanya dalam bentuk harimau putih, prajurit bersenjata tombak, atau bayangan cahaya keemasan. Sosok ini akan aktif melindungi pemilik weton saat dia berada di jalan benar, tapi akan menjauh jika hatinya mulai gelap oleh kesombongan atau dendam. Dari sisi rezeki, weton Pahing sering disebut memiliki lintang rejeki ngambang. Rezeki yang datang tidak menentu, tapi besar. Ketika energi mereka bersih, keberuntungan datang beruntun. Namun bila batin sedang keruh, semua urusan terasa berat dan macet tanpa sebab jelas. Karena itu, leluhur mengajarkan agar orang Pahing rajin melakukan pembersihan energi. Tidak harus dengan mantra panjang, cukup dengan air dan niat suci, sebab air adalah unsur yang dapat menyejukkan api dalam diri mereka. Di sisi asmara, Pahing termasuk magnet cinta. Mereka mudah disukai karena karisma alami dan gaya bicara yang memikat. Namun hati-hati, jika mereka terluka, Pahing bisa sangat dingin dan sulit membuka diri kembali. Cinta bagi mereka bukan sekadar rasa, tapi bagian dari keseimbangan hidup. Bila cinta rusak, energi hidup pun terguncang. Watak keras kepala, ambisi besar, dan kepekaan spiritual tinggi menjadikan orang Pahing unik. Mereka bisa menjadi pemimpin yang disegani atau musuh yang ditakuti, tergantung bagaimana mereka menjaga keseimbangan batin. Kunci sejatinya hanya satu, mengendalikan api dalam diri dan menjernihkan pikiran. Sebab, sebagaimana tertulis dalam serat Kauruh Weton, sapa bisa ngendaleni geni atine, bakal diparingi padang tanpa pepeteng. Artinya, siapa yang mampu mengendalikan api dalam hatinya, akan diberi terang tanpa kegelapan. Dan disinilah rahasia besar itu bersembunyi, ritual sederhana yang akan menjernihkan energi Pahing dan membuka jalan keberkahan dalam 7 hari, akan diungkap di bab selanjutnya. Bertahun-tahun, rahasia ini disembunyikan oleh para empu Jawa kuno. Tidak semua orang boleh tahu, karena bila disalahgunakan, bisa menimbulkan kekacauan energi dan nasib yang terbalik. Namun dalam kitab Primbon, Serat Kauruh Jiwa, disebutkan bahwa orang yang lahir di weton Pahing memiliki satu kunci penyatu sukma, yang bisa mengubah arah takdir hanya dalam 7 hari. Kunci itu bukan benda, bukan mantra panjang, melainkan ritual sederhana yang disebut Reresik Sukma Pahing, penyucian jiwa dengan air dan niat suci. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap manusia membawa getaran asal dari unsur alam. Orang Pahing membawa 2 unsur besar, api dan angin, yang membuat mereka sering gelisah, cepat marah, tapi juga cepat bersemangat. Mereka bisa membakar semangat orang lain, tapi juga bisa membakar dirinya sendiri bila salah arah. Itulah sebabnya, ritual ini menggunakan unsur air, yang menjadi penyeimbang api dalam diri mereka. Ritual ini harus dilakukan selama 7 malam berturut-turut, dengan waktu terbaik antara pukul 11 malam hingga 1 dini hari, saat dunia manusia mulai sunyi dan alam halus terbuka. Langkahnya sederhana, tapi jangan diremehkan. Pertama, siapkan segelas air putih, bukan air kemasan, tapi air yang mengalir dari sumber atau sumur, karena di sanalah energi bumi paling murni. Letakkan di depanmu, lalu duduk bersila dengan punggung tegak. Tarik napas dalam-dalam, rasakan getaran dari perut naik ke dada, lalu hembuskan perlahan. Kedua, bacalah dalam hati. Ingsun nyawiji marang Gusti, nyawiji marang bumi, nyawiji marang sukma. Rejekiku saka bumi lan langit, saka rasa lan laku. Mugi sirna kabeh alangan lan pepeteng, mugi padang kabeh dalanku. Kalimat ini bukan sekadar doa, tapi getaran yang menyatukan tubuh, pikiran, dan energi semesta. Dalam budaya Jawa,
Ucapan bukan hanya kata, tapi daya hidup, suara Ning Sukma. Setiap kali diucapkan dengan tulus, semesta akan bergetar dan menyesuaikan diri dengan niat si pengucapnya. Ketiga, tiup air itu 3 kali dengan lembut sambil membayangkan semua energi negatif keluar dari tubuhmu. Bayangkan setiap tiupan adalah api amarah, iri, dan kesedihan yang larut dalam air. Lalu minumlah air itu sampai habis. Rasakan kesejukannya mengalir di dada, seolah seluruh beban hidup yang dulu berat mulai mencair dan menghilang. Ritual ini sebaiknya dilakukan selama 7 malam tanpa terputus. Jika terlewat 1 malam, ulangi dari awal. Sebab dalam 7 malam itulah, energi pahing akan melewati 7 lapisan penyucian. Pikiran, hati, tubuh, rezeki, hubungan, keberanian, dan takdir. Dalam naskah kuno disebutkan, yen wis kasucekake banyu, geni ora bakal nyilakani maneh, nanging bakal dadi padang kang nuntun dalan. Artinya, jika api sudah disucikan oleh air, ia tak akan membakar lagi, tapi menjadi cahaya yang menerangi jalan. Makna kalimat ini sangat dalam bagi orang Pahing. Artinya, setelah ritual itu dilakukan dengan tulus, energi dalam diri mereka tidak lagi liar dan bergejolak, melainkan berubah menjadi kekuatan penarik rezeki, ketenangan, dan kejernihan batin. Konon, dalam 7 hari setelah ritual ini, banyak orang Pahing mulai mengalami pertanda perubahan. Ada yang tiba-tiba mendapat kabar baik, rezeki lancar, hubungan membaik, atau sekadar mimpi indah yang menenangkan. Semua itu bukan kebetulan, tapi tanda bahwa energi mereka sudah tersambung kembali dengan getaran semesta. Namun ingat, ritual ini hanya akan berhasil jika dilakukan dengan niat yang tulus dan hati yang tenang. Jika dilakukan hanya untuk pamer atau mengejar kekayaan semata, maka air tidak akan membawa berkah, melainkan kekosongan. Setelah 7 malam ritual Reresik Sukma Pahing dijalani dengan tulus, sesuatu yang halus mulai terasa. Tidak langsung besar, tapi perlahan, seperti angin lembut yang berhembus di dada. Inilah fase di mana energi Pahing mulai bangkit kembali dan menyatu dengan garis takdir aslinya. Menurut para sepuh Jawa, ada 3 tanda utama bahwa ritualmu telah diterima oleh semesta. Tanda pertama disebut padhange ati, yaitu ketika hatimu tiba-tiba terasa ringan. Masalah yang dulu terasa berat mendadak tidak lagi menakutkan. Kau mulai bisa menerima keadaan dengan ikhlas, dan dalam tidurmu, mimpi-mimpi buruk mulai menghilang. Inilah pertanda bahwa energi negatif telah larut bersama air yang kau minum setiap malam. Tanda kedua disebut lintang katon. Biasanya, dalam beberapa hari setelah ritual, orang Pahing akan mengalami kejadian tak terduga. Rezeki datang dari arah tak disangka, orang lama menghubungi kembali, atau jalan usaha yang dulu buntu tiba-tiba terbuka. Dalam primbon dijelaskan, ini bukan kebetulan, tapi hasil dari energi bumi dan langit yang sudah selaras dengan niatmu. Tanda ketiga adalah kasepen rasa hening tapi bahagia. Kau mulai bisa menikmati kesunyian tanpa takut, bahkan merasa damai meski sendirian. Inilah tahap tertinggi dalam penyatuan diri, di mana Sukma sudah tidak lagi bertarung dengan pikiran. Pada tahap ini, energi spiritual orang Pahing mulai beresonansi dengan getaran bintang rezeki-nya sendiri. Namun perlu diingat, perubahan besar sering diawali dari kejadian kecil. Kadang sebelum terang muncul, hidup akan diuji. Ada yang tiba-tiba merasa sakit ringan, kehilangan sesuatu, atau bertengkar kecil. Tapi semua itu bukan pertanda buruk. Itulah proses pembersihan terakhir. Tanda bahwa energi lama sedang dibersihkan agar energi baru bisa masuk. Leluhur mengatakan, sadurunge srengenge sumunar, kabut mesti calari peteng sadrenge padhang. Artinya, sebelum matahari bersinar, kabut pasti membuat gelap sementara. Maka jika kau mengalami gangguan kecil setelah ritual, jangan berhenti. Teruskan doa dan syukurmu, karena cahaya itu sudah sangat dekat. Biasanya, setelah hari ke-7, akan muncul keajaiban kecil,
sesuatu yang membuatmu tersenyum tanpa sebab. Itulah bukti bahwa hidupmu mulai berubah. Dalam tahap ini, aura orang Pahing akan memancar terang. Wajah terlihat lebih bersih, pandangan mata lebih tajam, dan kata-katanya membawa wibawa. Banyak orang akan merasa nyaman berada di dekatnya. Bahkan musuh pun mulai melunak tanpa tahu alasannya. Energi itu akan semakin kuat bila dijaga dengan laku sederhana, bersyukur setiap pagi, tidak berkata buruk, dan menjaga hati dari iri. Dengan begitu, pancaran energi Pahing akan stabil dan terus naik. Rezeki datang lancar, peluang terbuka, dan hubungan dengan sesama membaik. Dan begitulah cara sederhana tapi sakral orang Pahing mengubah takdir hidupnya hanya dalam 7 hari. Bukan lewat pesugihan atau jimat, melainkan lewat penyucian sukma dan keselarasan batin dengan semesta. Setelah menjalani ritual penyucian selama 7 hari dan merasakan perubahan hidup yang mulai nyata, ada satu hal yang sangat penting untuk dijaga, pantangan hidup orang weton Pahing. Leluhur Jawa percaya bahwa energi Pahing bagaikan api dalam guci kaca. Bila dijaga dengan benar, ia memancarkan cahaya indah yang menerangi sekitar. Tapi bila retak sedikit saja, api itu akan membakar segalanya. Dalam kitab Serat Piwulang Urip, tertulis ajaran khusus bagi mereka yang lahir di weton Pahing. Sapa gadah Pahing, kudung reksa tata pangucap, tata pangan, lan tata laku. Amarga saka iku dalane rejeki lan nasibe bakal owah. Artinya, siapa yang memiliki weton Pahing, harus menjaga ucapan, makan, dan perilaku, karena dari situlah jalan rezeki dan nasibnya berubah. Ada 3 pantangan utama yang menjadi kunci keseimbangan energi Pahing. 1. Pantangan ucapan, jangan menyakiti lewat kata. Orang Pahing membawa unsur api yang kuat dalam suaranya. Setiap kata yang keluar memiliki daya spiritual tinggi. Bila digunakan untuk menenangkan, ia menyembuhkan. Tetapi bila digunakan untuk menghina, ia menghancurkan. Seringkali, tanpa sadar, kata-kata kasar atau sindiran yang keluar dari mulut orang Pahing menjadi panah energi yang justru kembali menghantam dirinya sendiri. Maka, pantang bagi mereka untuk berkata buruk tentang orang lain, sekalipun dalam hati. Leluhur menasihatkan, tata pangucap iku kunci kauruh rejeki. Yang berarti, ucapan yang dijaga adalah kunci pintu rezeki. 2. Pantangan makan tengah malam. Ini pantangan yang banyak diremehkan. Dalam primbon dijelaskan, setiap weton memiliki jam di mana energinya sedang naik. Untuk Pahing, energi api memuncak di antara pukul 11 malam sampai 1 dini hari. Jika di jam itu seseorang makan, maka unsur api di dalam tubuh akan terbakar berlebih, menutup aliran rezeki dan membuat pikiran mudah kacau. Bahkan ada ungkapan dalam naskah kuno, sing mangan nalika geni murup, bakal kobong dalane. Artinya, siapa makan saat api menyala, akan terbakar jalannya sendiri. Karena itu, bila lapar di tengah malam, cukup minum air putih atau berdoa. Itu akan lebih menenangkan dan menyeimbangkan energi batin. 3. Pantangan menolak permintaan kecil. Pahing dikenal sebagai weton pembawa rezeki besar, tetapi energi itu akan mengalir hanya jika mereka suka menolong. Bila ada orang datang meminta tolong, walau kecil, seperti meminjam barang, minta tumpangan, atau sekadar bertanya arah, usahakan untuk tidak menolak dengan kasar. Karena setiap pertolongan kecil adalah pintu rezeki yang diuji. Menolak dengan sombong sama saja seperti menutup jalan keberuntungan yang sudah dibukakan semesta. Jika ketiga pantangan ini dijaga dengan sungguh-sungguh, energi orang Pahing akan tetap bersih dan stabil. Namun bila dilanggar, efeknya cepat terasa. Rezeki seret, suasana hati gelisah, dan sering bermimpi buruk. Leluhur mengajarkan bahwa hidup orang Pahing bagaikan air dan api dalam satu bejana. Harus dijaga agar tidak saling mematikan, tapi justru saling menyeimbangkan. Pantangan ini bukan untuk membatasi kebebasan, tapi untuk melindungi kekuatan besar yang dimiliki Pahing. Sebab orang Pahing bukan manusia biasa. Mereka pembawa
Lintang geni suci, bintang api yang bisa menerangi dunia bila diarahkan dengan benar. Setelah melewati ritual 7 hari dan menjaga pantangan dengan sepenuh hati, tibalah saatnya memasuki bab terakhir dari perjalanan spiritual orang Pahing, doa penutup dan janji leluhur. Dalam kepercayaan Jawa, setiap weton memiliki gapura sukma, gerbang gaib yang menghubungkan manusia dengan garis takdirnya. Untuk weton Pahing, gerbang ini disebut gapura sukma langit, tempat di mana rezeki, jodoh, dan keberkahan bertemu dalam satu titik cahaya. Empu Wening Sukma menulis dalam naskahnya, nalika wong Pahing wus reresik, Gusti bakal maringi lintang padang saka langit, tanda yen dalan uripo wus kabuka. Artinya, ketika orang Pahing sudah bersih, Tuhan akan memberikan bintang terang dari langit sebagai tanda jalan hidupnya terbuka. Doa penutup ini harus diucapkan setiap pagi, selama 7 hari setelah ritual air selesai, untuk mengunci energi baik yang sudah dibangun. Gusti, kaula nyawiji marang karsamu. Kaula nyuwun pangapura marang bumi lan langit. Sirna sakabehe alangan, padang sakabehe dalan. Mugi rahayu tansah nglimputi urip kaula, lan rahmatmu tetep dados cahya kang nuntun kaula saben dino. Setelah membaca doa ini, tenangkan diri sejenak. Bayangkan dari langit turun cahaya emas lembut yang menyelimuti tubuhmu dari kepala hingga kaki. Rasakan hawa hangatnya menyatu dengan jantungmu. Dalam keheningan itu, ucapkan dalam hati, aku ora mung nyuwun rejeki, nanging nyuwun terang kanggo dalanku. Doa ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah ikrar antara dirimu dan leluhurmu. Leluhur orang Pahing akan menjawab janji itu lewat tanda-tanda halus, seperti mimpi tenang, aroma wangi tanpa sebab, atau munculnya peluang tak terduga di hari-hari berikutnya. Banyak orang yang telah mencoba ritual ini mengaku mengalami perubahan luar biasa. Hidup terasa ringan, urusan lancar, bahkan wajah mereka tampak lebih bercahaya. Itulah hasil dari penyatuan energi banyu lan geni, air dan api, yang menjadi keseimbangan sejati orang Pahing. Namun, satu pesan terakhir dari para sepuh. Sing bisa ngreksa geni lan banyu ing sajroning ati, bakal dadi wong kang ora bakal kekurangan rejeki nganti akhir umur. Artinya, barang siapa mampu menjaga keseimbangan api dan air di dalam hatinya, ia tak akan kekurangan rezeki hingga akhir hayat. Maka, setelah ritual dan doa ini selesai, jalan hidupmu akan berubah. Rezeki akan datang dari arah tak disangka. Ketenangan menjadi teman setia, dan keberkahan akan terus mengalir. Karena orang weton Pahing yang sudah nyawiji, dengan semestanya bukan lagi manusia biasa, melainkan penyala cahaya yang membawa takdir besar. Dan bila suatu saat kau merasa lemah, ingatlah kalimat ini. Saben geni sing padam, bisa murup maneh yen ana sing niup kanthi ikhlas. Artinya, setiap api yang padam, bisa menyala lagi bila ada keikhlasan yang meniupnya. Jaga hatimu tetap ikhlas, maka cahaya Pahing akan selalu menyala, menuntun langkahmu menuju kehidupan baru yang penuh berkah, keseimbangan, dan kedamaian. Saudara-saudara sedulurku kabeh, semoga dari kisah dan wejangan malam ini, panjenengan semua bisa menemukan padang urip, terang kehidupan yang sejati. Ingatlah, rezeki, jodoh, dan nasib bisa berubah, asalkan hati kita bersih dan niat kita tulus. Jika panjenengan merasa video ini membawa manfaat, monggo bantu channel ini supaya terus berkembang. Tekan tombol like-nya, bagikan ke sedulur-sedulurmu, supaya semakin banyak yang merasakan berkah ilmu Jawa kuno ini. Lansing durung, monggo subscribe saiki uga, supaya panjenengan ora ketinggalan wejangan sakral lan primbon terbaru saben dino. Sebab siapa tahu, wejangan berikutnya adalah tanda perubahan besar dalam hidupmu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mugi rahayu, mugi slamet, lan mugi Gusti tansah paring padang dalan urip panjenengan kabeh.